Jadi demi kebaikan Raja Hasim dan para pengikutnya, ya sebaiknya saran Abah Lutfi diikuti gitu. Karena kalau nggak diikuti, saya khawatir ya MUI akan mengambil sikap, termasuk Abah Lutfi juga akan mengambil sikap, yang justru itu akan mempersulit, ya, mempersulit Raja Hasim sendiri, termasuk kepada para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa, barusan saja saya menonton sebuah video di channelnya Jaka kalau nggak salah, ya. Video itu menggambarkan adanya silaturahmi, ya, antara Arazi Hasim dan Abah Lutfi bin Yahya. Nah, awalnya saya sempat terkejut, ya, dan mau langsung bereaksi. Jadi kalau silaturahmi ya biasa gitu loh. Saya tidak heran dengan Arazi Hasimnya gitu. Cuman heran kepada Abah Lutfinya gitu. Karena belum lama ini kan dia menolak Arazi Hasim, ya, bahkan sempat buat apa namanya, celetukan gitu, torikoh nyeleneh ya, dilawan aja gitu. Sehingga kalau itu benar kan menjadi pertanyaan besar kepada Abah Lutfi kan. Tapi ternyata cerita lebih lanjutnya tidak begitu. Memang kehadirannya si Arazi Hasim itu diundang atau dipanggil oleh Abah Lutfi sebagai tindak lanjut dari konsultasi Majelis Ulama Indonesia, ya, terkait dengan keberadaan torikohnya si Arazi, apakah torikoh Hidiriyah namanya, apakah torikoh Ahadiyah, entah juga torikoh Al-Muhammadi. Tapi intinya terkait dengan torikot yang dia gagas gitu. Jadi Majelis Ulama berkonsultasi kepada Abah Lutfi ya, sebagai pimpinan sufi, pimpinan torikot yang legal gitu kan. Nah, ternyata dipanggil, diundang itu Arazi Hasim disuruh tobat gitu, untuk menjalankan torikot yang udah ada saja gitu, nggak usah yang buat yang baru-baru lah gitu. Jadi dinasehatin lah kira-kira kan gitu, dan ditunggu sampai akhir Syawal katanya. Nah, kita nggak tahu apakah pada akhirnya Arazi Hasim akan menerima saran atau nasihat dari Abah Lutfi, walau alam bisawab ya. Kalau dia terima ya alhamdulillah, kalau nggak mau kan kita nggak ngerti Majelis Ulama akan mengambil sikap apa. Begitu juga dengan Abah Lutfi akan mengambil sikap apa. Nah, tentunya peristiwa ini kan menimbulkan banyak spekulasi ya. Orang akan berspekulasi ya, macam-macam, namanya juga spekulasi, prediksi kan gitu. Sah-sah saja. Ya saya juga mau nggak mau berspekulasi gitu. Mau nggak mau kan, sah-sah saja. Jadi pertanyaannya, apakah nanti Arazi Hasim akan menerima atau tidak saran dari Habib Lutfi bin Yahya kan itu. Kalau saya pribadi dari kacamata saya melihat karakteristik daripada Arazi Hasim, saya punya dugaan kuat ya. Bukan berharap ya, punya dugaan kuat bahwa Arazi Hasim akan tetap pada pendiriannya. Ya, dia akan tetap jalankan torikot yang digagasnya. Karena tadi beberapa ajaran sudah ia sampaikan di depan publik. Beberapa materi-materi torikot sudah dia sampaikan di depan publik. Yang tentu saja materi-materi torikotnya berbeda sama torikot-torikot yang ada. Ya tentu sulit mau ditarik kembali. Dan boleh jadi sudah banyak pengikutnya yang yang menerapkan ajaran-ajarannya, boleh jadi. Ya tapi itu ya hak pribadi masing-masing kan gitu, nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi kalau melihat kenyataan itu saya menduga tampaknya Arazi Hasim akan menolak saran bertobat itu. Dia akan tetap berjalan di atas keyakinannya dan prinsipnya. Karena tadi di awal-awal saya sudah pernah memprediksi Arazi Hasim ini ingin menjadi seorang tokoh, ya, ingin membuat sejarah. Kalau dia ngikutin toriko yang ada, dia tidak akan menjadi tokoh, tidak akan membuat sejarah penting ya dalam perjalanan torikot di Indonesia maupun dunia. Karena tadi dia sudah mengidolakan yang namanya siapa? Ibnu Arabi gitu. Kekeh jadi kan gitu. Karakter Ibnu Arabi juga begitu. Bukan tidak pernah diingatkan oleh para ulama pada zamannya, sudah, tapi tetap bersikeras dengan pendapat dan keyakinannya. Nah, tipe ini nggak beda jauh dengan tipenya si Arazi Hasim. Ini kacamata saya kan, bahwa dia akan bertahan kepada prinsip dan keyakinannya, termasuk bertahan kepada obsesinya.
ingin menjadi seorang tokoh penting, ya, yang akan membuat sejarah penting dalam perjalanan thariqat dunia, kan gitu. Yang mau jadi orang terkenal lah kira-kira kan itu. Ini prediksi, ya. bukan harapan, bukan. Harapan saya dia menerima saran daripada Abah Lutfi, ya, karena Abah Lutfi ya walau gimana pun juga ya dia sudah berpengalaman ya dalam soal thariqat. Apalagi dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin thariqat yang legal itu kan, dia pemimpinnya. Berarti sudah diakui dunia gitu. Ya, dan dari usia juga mumpuni. Ya kan? Dia lebih tahu lah kira-kira kan gitu. Nah, harapan kita sih dia mau ngikuti sarannya Abah Lutfi. Itu demi kebaikan pribadinya sendiri maupun ya kebaikan untuk jamaah yang sudah kadung mengidolakannya, ya, mengaguminya, bahkan mencintainya. Karena orang kalau sudah mencintai ya namanya cinta kan gitu. Nggak tahu salah benar. Pokoknya cinta aja kan gitu. Jadi demi kebaikan Ar-Raja Hasyim dan para pengikutnya ya sebaiknya saran Abah Lutfi diikuti gitu. Karena kalau nggak diikuti saya khawatir ya MUI akan mengambil sikap, termasuk Abah Lutfi juga akan mengambil sikap yang justru itu akan mempersulit Ar-Raja Hasyim sendiri, termasuk kepada para pengikutnya. Nah, ini beberapa pertimbangan ya gitu. Saya mempunyai prediksi seperti itu, bahwa kalau mengacu kepada karakteristik atau watak dasar dari Ar-Raja Hasyim yang masih muda kan, umurnya belum 40 kok, kan dia cenderung apa egonya yang keluar karena masih muda tadi, padahal dia berpotensi untuk menjadi ulama besar gitu loh. Tapi usia muda ini jadi penghalang bagi dia karena yang muncul egonya. Nah, melihat karakteristik watak dasar daripada Ar-Raja Hasyim, saya khawatir ya, bahwa dia akan bersikap ya keras hati, akan bertahan kepada prinsipnya. Di samping itu karena sudah banyak ajaran yang sudah dia sampaikan kepada pengikutnya secara terbuka ya, sudah mengajarkan beberapa zikir, beberapa salawat, ya, teknik-teknik makrifat tertentu yang boleh jadi para pengikutnya udah banyak yang menerapkannya. Jadi sulit dia mau tarik kembali itu, ya, karena kalau dia tarik itu dia jatuh. Kalau dia terima sarannya Abah Lutfi, ya rontok namanya. Ya kan itu. Nah, di sini pertarungannya di sini. Pertarungan kebatinannya di sini. Antara menerima dengan tidak. Menerima atau tidak, semua ada resiko. Nah, ini berat yang mempertimbangkannya kan gitu. Ya, tapi kita berharap semua berjalan baik lah. Ya, untuk kebaikan Ar-Raja Hasyim sendiri yang saya lihat memang ini berpotensi untuk menjadi seorang ulama besar. Tapi kan butuh waktu, perjalanannya masih panjang. Sayang kalau disia-siakan untuk bersikeras dengan pemikiran, dengan prinsip-prinsipnya, dengan pemahamannya. Ini sangat disayangkan. Karena begini, yang menyoroti dia ini bukan 1-2 orang, mayoritas menyoroti gitu, dengan pedas, dengan keras gitu, ya. Beda kalau cuma 1-2 orang gitu. Ini mayoritas lah, mayoritas ulama ustadz itu udah benar-benar menyoroti gitu. Sehingga potensi kesalahannya jelas gitu, ya, sangat jelas dalam ukuran umum kan, dalam ukuran mayoritas. Oke, itu aja. Kita berharap mudah-mudahan semua berjalan baik ya. Ya baik untuk kita semua, terutama untuk Ar-Raja Hasyim dan para pengagumnya gitu. Itu aja harapannya, sehingga semua dapat mengambil hikmah dari semua peristiwa ini. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.